Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala ashabil ajmain, amma ba'du. Pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, inayah serta ridhonya alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini bersama-sama kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam selalu bertugas senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Komarudin, yang tentunya juga beserta segenap pengurus di sini hadir juga tetangga saya, bisa dikatakan bos saya juga, namanya Pak Haji Haryanto ya. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita ya, Bapak Dandim ataupun yang mewakili Pak Kasdim, juga Bapak Kapolres ataupun yang mewakili seperti yang telah kita dengar bersama tadi. Ada hadir orang tua saya terlihat ya, Bapak Kiai Haji lupa namanya ya, Sudrajat apa Sudrajat, suka tuker mulu nih ya kan ya, ada putranya nggak yang apa tuh pori unggulan kemarin pulang belum dikasih bekakak udah nggak kelihatan. Aduh, saya punya utang bekakak ini jadi makanya biar pada mencair kepada diam aja gitu kan. Pertama saya mohon maaf suara seperti ini, kalau ini bagai kebanyakan sambutan terus ya, suara sampai habis seperti ini. Kenapa saya terlambat? Mohon maaf banget. Tadi ada surat malam ya, mendadak ternyata di Kejari ada acara pemusnahan barang bukti ya, yang sudah inkrah berdasarkan penegakan hukum. Hadir di sana tadi ada Pak Dandim dengan saya ngobrol. Jadi dari sana acara ya, saya cuma foto-foto hadir memberikan support kepada Pak Kejari, langsung saya cabut ke sini. Tadi ada polisi tidur juga sampai ngapung tuh mobil, ya kan? Karena nggak enak. Acara diundang saya ke kantor NU ya, nggak datang. Kenapa nih ketua dewan nggak mau datang ke acara NU? Nanti saya turun ke bawah mesti dipentungin sama NU kan? Seperti itu. Jadi itu adalah sepintas tentang apa yang menjadi kesibukan. Ini risiko suatu jabatan. Jadi Pak Ustadz semuanya di sini, saya tuh pengen bener, pengen kepake sama semua pihak, tapi ternyata susah gitu kan. Karena dalam satu hari undangan itu kadang 3, kadang 4. Sabtu Minggu harusnya libur malah makin banyak, ya kan? Nah, itu. Jadi saya pun mungkin nggak bisa sampai selesai. Kenapa? Seperti Pak Kiai Sudarja tahu ya, saya sedang berduka Bapak Ibu mertua meninggal. Ibu mertua tanggal 23. 2 minggu kemudian tanggal 8 Maret juga mertua laki-laki meninggal. Jadi pagi ini sebenarnya ada acara apa tuh kalau ngaji per minggu itu, sedangkan nama para ulama, Bapak Kiai yang ngaji itu. Saya bilang tunggu saya di acara ini dulu, nanti saya pulang baru. Karena tadi udah bermulu Pak Ustadz, tenang aja Pak Ustadz, 21 orang yang ngaji, ini dapat bekakak satu-satu. Saya bilang kalau pengen dapat bekakak tungguin saya gitu. Jadi itu makanya ini buru-buru semua gitu kan. Nah, itu. Jadi acara pada hari ini, insya Allah kami atas nama DPRD Kabupaten Bekasi ya tentunya sangat mensupport dan sangat mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan hari ini, di mana PCNU melakukan jalinan silaturahim kepada semua antar pengurus. Kita tahu dan kita menyadari bagaimana kehadiran NU pada saat ya sebelum adanya perjuangan sebelum adanya kemerdekaan dalam mencapai perjuangan kemerdekaan, tentunya tidak lepas daripada adanya kehadiran NU. Kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak lepas daripada adanya peranan dari NU. Ya, sehingga berdirinya bangsa Indonesia, NU hadir di dalamnya. Yang selanjutnya, dalam suatu pergerakan ya berjalannya bangsa kita Indonesia ini, peranan daripada NU sangat dominan, sangat fundamental. Dan oleh karena itu, saya menyadari dan kita semua harus mengakui bagaimana pentingnya kita mengisi dalam kemerdekaan ini yang notabene harus berlandasan kepada apa? Kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi kalau di sini ada hadir aparat kepolisian, kalau Bapak agak repot, saya yakin Islam yang radikal itu bukan NU. Jadi itu ada semacam suatu pemahaman yang nyeleneh, yang selalu berlebihan berdasarkan suatu doktrin, dan sekali lagi saya yakin itu bukan dari. Disinilah kita tahu bagaimana juga
peranan diharapkan dari NU adalah bagaimana kita menciptakan suatu toleransi, ya, keberagaman suku bangsa maupun agama yang ada di negeri ini tidak lepas daripada begitu heterogennya, ya, kesukuan di antara kita, suatu karakter, suatu tabiat, suatu sikap yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat NU yang telah mencapai usia sekian tahun, kalau tidak salah 96 apa 3, ya kan? Nah, 96 yang telah mencapai usia 96 tahun, bayangkan, ya, hampir 100 tahun, ya. Nah, ini kalau sudah mencapai 1 abad ini berarti kan kita harus sudah matang. Doktrin-doktrin NU di dalamnya harus senantiasa, ya, bagaimana kita harus santun dalam bersikap, harus ramah dalam berucap, itu dimungkinkan. Dan itu setidaknya jika telah demikian kita lakukan, pada akhirnya akan terjadi, ya, suatu kondisivitas, ya, yang terjadi di negeri ini. Kalau sudah kondusif keadaan negeri ini, tentu aparat kepolisian tidak akan pusing. Kira-kira begitu Pak Boy, ya. Nah, ya kan? Kita bagaimana bisa menciptakan kolaborasi yang baik, ya, antar NU dengan pemerintahan, dengan masyarakat. Itu penting, itu dibutuhkan dan sangat penting. Jadi saya berharap bagaimana NU di Kabupaten Bekasi ini bersama-sama kita berkolaborasi, bagaimana bisa meningkatkan dunia pendidikan, bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik, toleransi sesama agama maupun suku, bagaimana turut serta menjaga keamanan, ya, bagaimana turut serta menciptakan, ya, dunia pendidikan, kemajuan suatu daerah. Kita hadir di Kabupaten Bekasi, Bapak semua punya kewajiban untuk membela dan membangun Kabupaten Bekasi. Jadi kita harus menyadari, kalau kita melihat lebih jauh lagi, ayo kita pikirkan bersama apa yang tidak ada di Kabupaten Bekasi. Kalau kita menyadari itu, semua ada di Kabupaten Bekasi. Karena Kabupaten Bekasi adalah bagian daripada miniatur Indonesia. Kalau dikatakan Indonesia merupakan negara termaju se-Asia Tenggara, kalau kita melihat lebih jauh, termaju se-Asia Tenggara, terbesar dalam hal industri, di mana industrinya berada? Walaupun ada di kabupaten lain, tetapi di Kabupaten Bekasi lah yang terbanyak. Suku bangsa, dalam hal ini orang asing, lebih dari 60 warga negara asing yang ada di Kabupaten Bekasi. Peluang-peluang usaha sangat dimungkinkan untuk dikembangkan. Tinggal bagaimana kita merangkai suatu kesungguhan di antara kita untuk benar-benar memajukan Bekasi. Jadi oleh karenanya dalam hal ini juga NU dibutuhkan peranan secara politis juga. Kenapa? Karena gonjang-ganjing dalam suatu pemerintahan saat ini. Bagaimana hari ini juga akan ada demo dari PMII, ya, yang dimungkinkan mengapresiasi terhadap adanya surat dari Kemendagri jika memang 30 hari menjelang berakhirnya masa jabatan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu harus dilaporkan dan kami harus melakukan rapat paripurna. Karena suratnya baru turun kemarin, hari ini mahasiswa langsung demo. Saya bilang, saya kasih napas dong, suratnya aja baru kemarin. Nah gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau kita langsung responsif, ya, merespon terhadap itu, terkadang ada apa nih ketua dewan? Gercep banget. Ya. Kalau kita lambat, kenapa nih ketua dewan? Lambat banget. Jadi memang ini resiko suatu jabatan. Jadi kalau bapak-bapak dari NU nanti doakan, saya doakan biar jadi anggota dewan juga. Ya, kalau dulu suka mengkritisi, nanti kalau udah jadi biar tahu rasa juga. Nah, ya. Dulu sebelum jadi dewan, oh iya lambat nih begini-begini. Gitu Pak. Waktu saya kepala desa, kenapa sih nih ngecor jalan lambat banget, harus pakai aturan begini. Waktu saya kepala desa. Setelah saya jadi dewan, oh iya ternyata ada aturan. Ya kalau mau mindahin aja susah amat sih, ternyata benar pakai aturan. Nah, itulah sesuatu yang kita dulu mengkritisi dan menganggap gampang segala sesuatu. Pada saat kita hadir di dalamnya, memang segala sesuatu itu ada suatu aturan, ya, yang dimungkinkan untuk harus kita taati. Nah, jadi ini sebagai gambaran, sebagai pemberitahuan, kalau nanti di publik saat ini lagi ramai nih nanti, ya, ada surat yang menyatakan DPRD belum, kan tidak semudah itu. Begitu surat datang kemarin, ya, kami mengumpulkan badan musyawarah, kemudian menjadwalkan, memparipurnakan bahwa jabatan PLT Bupati Bekasi itu sampai dengan 22 Mei. Ya. Kalau 22 Mei berarti kalau paling lambat 1 bulan 22 April ya. Nah sekarang tanggal berapa? Emas.
sesuatu yang sudah baik ini dikemas lagi menjadi lebih baik, karena itu adalah harapan manusia. Lakukan dengan segala keikhlasan, niscaya bagian daripada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.